Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Pak Aldo. Belum sempat Bapak nerangin tentang pemantapan kemarin, baru sempat sekarang. Jadi minta maaf ya Bapak, mohon maaf. Jadi pemantapan 4 ini tentang perbandingan kalian sudah belajar di kelas 7. Nah, perbandingan ini akan kita bahas. Di UN sih selalu ada ya perbandingan 2 soal, kalau nggak salah 2 soal. Iya. Nah, kita bahas sekarang soal-soal yang kalian kerjakan. Oke, soal nomor pertama. Perbandingan umur Rahma, Fadila, dan Taufik berturut-turut 8 banding 3 banding 10. Jika selisih umur Rahma dan Taufik adalah 4 tahun, maka jumlah umur mereka bertiga adalah... Nah, ini sebenarnya perbandingannya disebut perbandingan. Nah, kan ada nih perbandingan antara umur Ahmad, Fadila, Taufik 8 banding 3 banding 10. Ada tanda titik 2 ya. Biasanya perbandingan itu bisa dibandingkan dengan berbagai aspek yang sama aja gitu aspeknya. Jadi misalkan kalau di sini yang diketahuinya perbandingan umur Rahma, Fadila, Taufik dan selisih umur Rahma dan Taufik, berarti kita bisa bandingkan antara perbandingan umur mereka dengan selisih umur mereka. Yang ditanyakan adalah jumlah umur. Berarti jumlah umur mereka kita bandingkan juga dengan perbandingan umur mereka bertiga. Diketahui tadi Rahma, Fadila, Taufik 8 banding 3 banding 10. Selisih umur Taufik dan Rahma itu 4 tahun. Nah, kalau kita mau cari jumlah umur Rahma, Fadila, dan Taufik, caranya ialah kita bandingkan dengan perbandingannya. Jadi kalau jumlah umur Rahma, jumlah umur Rahma, Fadila, Taufik, itu berarti kita bandingkan dengan jumlah perbandingan umur Rahma, Fadila, dan Taufik. Jumlah umur semuanya berarti kita pakai juga jumlah perbandingan umur Rahma, Fadila, dan Taufik. Nah, kemudian karena yang diketahuinya selisih umur Taufik dan Rahma 4 tahun, berarti kita pakai juga selisih perbandingan Rahma dan Taufik. Tetap pengalinya adalah umurnya. Pembilang dan penyebutnya adalah perbandingannya. Jadi jumlah perbandingan umur Rahma jumlahnya semuanya 8 tambah 3 tambah 10. Selisih perbandingan Rahma sama Taufik itu 10 kita kurangin 8. Dikali selisih umur Rahma dan Taufik 4 tahun. Kita hitung 8 tambah 3 tambah 10 jadi 21. 10 kurang 8 jadi 2. Dikali 4 tahun. Hasilnya ialah, nah bisa dicoret ya, 4 sama 2 jadi 2. Hasilnya ialah 21 kali 2, 42 tahun. Pahami dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Nah, seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 70 meter dikali 90 meter. Pada denah terlihat ukuran kantor 14 cm dikali 18 cm. Skala denah tersebut adalah, bicara perbandingan gak akan jauh-jauh dari namanya skala. Nah, skala itu apa sih? Skala itu ialah jarak atau ukuran denah atau peta dibagi ukuran sebenarnya kantor tersebut. Kalau di sini konteksnya kantor. Jadi ukuran kantor 70 meter dikali 90 meter, ukuran denahnya 14 cm dikali 18 cm. Ambil aja salah satu. Kalau mau panjangnya, ambil panjangnya dua-duanya. Berarti kita ambil 70 sama 14. Atau mau lebarnya,
Berarti kita ambil 90 sama 18. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan kita ambil panjangnya 70 sama 14 cm. Rumusnya tadi skala ukuran denah dibagi ukuran kantor sama dengan ukuran denahnya 14, ukuran kantornya 70. Sehingga, nah lihat dulu satuannya nih, cm sama meter. Kita samain dulu satuannya. Jadi 70 meter sama dengan 7000 cm. Sehingga 14 cm dibagi 7000 cm hasilnya ialah 1, kita sederhanain dibagi 14 dua-duanya, hasilnya skalanya 1:500. 1:500 B. Gitu. Hasilnya pun akan sama kalau kalian juga pakai lebar, pasti sama. Yuk pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut nomor 6. Nah, konteksnya sama kayak tadi nomor 1, nomor 6. Perbandingan uang Feral, Safa, dan Mahesa 4:3:2. Jika jumlah uang Feral dan uang Safa 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, jumlah uang mereka bertiga berarti kita bandingkan juga dengan perbandingan mereka bertiga. Kita jumlahin juga sama, karena yang ditanyakan jumlah. Lalu jumlah uang Feral dan Safa itu 42.000, berarti kita juga pakai perbandingan uang Feral sama uang Safa. Perbandingannya 4:3. Jumlah uang Feral Safa Mahesa sama dengan jumlah perbandingan uang Feral Safa Mahesa dibagi jumlah perbandingan Feral sama Safa kali jumlah uang Feral sama Safa. Jadi Feral sama Safa, penyebutnya perbandingannya Feral sama Safa, pembilangnya jumlah perbandingan uang Feral Safa Mahesa. Hasilnya kita lihat. Jumlah perbandingan uang Feral Safa Mahesa kita jumlahin 4+3+2. Perbandingan Feral sama Safanya juga kita jumlahin 4+3. Jumlah uang Feral dan Safanya kita jumlahin jadi 42.000. Hasilnya ialah tadi 9/7. Nah, bisa dicoret ya, 7 ke 42 jadi 6.000. Hasilnya ialah 9 kali 6.000, 54.000. Jawabannya ialah A. Jadi jumlah uang semuanya ialah 54.000. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang nomor 7, sekali lagi kita ketemu. Nah, di situ ada kantor ruang apa nih? Ruang guru. Kantor. Ya, itulah. Jadi di sini ada skala atau denah kantornya. Nah, panjangnya dari 1:3:2 berarti panjangnya 6 cm ya. Kita tambahin aja jadi 6 cm. Lebarnya 1+2 hasilnya 3 cm. Nah, itu baru denahnya. Berarti denahnya panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm. Sekarang kita cari luas kantor sebenarnya. Skalanya 1:500. Nah, tadi kan udah dikasih rumus skala sama dengan ukuran denah dibagi ukuran sebenarnya. Sehingga ukuran sebenarnya berarti kita tukar aja ya. Tukar aja posisinya. Nah, skala sama ukuran sebenarnya. Nah, jadi ukuran sebenarnya ialah ukuran denah dibagi skala. Ukuran denahnya kita misalkan cari dulu yang panjangnya dulu ya. Panjangnya 6 cm. 6 cm dibagi 1:500. Jadi, nah bisa ditulis kayak gini juga ya. 6 cm dibagi 1/500. Nah, karena dibagi berarti kita balik. 6 kali 500/1. Hasilnya ialah 3.000 cm. Dari cm karena satuannya meter, berarti kita ubah dulu ke meter jadi 30
meter. Lanjut ke lebar, sama lebar juga pakai cara yang sama, berarti 3 cm dibagi 1 banding 500. Jadi 3 kali 500, 15 meter. Tinggal luas kantornya berarti kita kalikan aja panjang kali lebar. 30 meter dikali 15 meter. Hasilnya adalah 450 meter persegi. Yuk, pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke 9. Nah, gak jauh-jauh dari skala. Sebuah peta mempunyai skala 1 banding 2.500.000. Pada peta tersebut, jarak kota A ke kota P 3 cm, kota P ke kota B 6 cm, kota A ke kota Q 3 cm, kota Q ke kota B 4 cm. Adi berkendaraan dari kota A ke kota B melalui kota P, dan Ali berkendaraan dari kota A ke kota B melalui kota Q. Berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi? Kita lihat dulu Ali. Oh, skalanya tadi A ke P 3, P ke B 6, A ke Q 3, Q ke B 4. Ali dari A ke B lewat P. Jadi dari A ke P 3 cm, dari P ke B 6 cm. Jadi 9 cm. Ali dari A ke Q 3 cm, dari Q ke B 4 cm, dijumlah jadi 7 cm. Karena yang ditanya selisih jarak tempuh, langsung aja selisihnya kita kurang. 9 kurang 7 jadi 2 cm. Tinggal kita cari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya ialah jarak pada peta dibagi skala. Tadi selisihnya 2 cm, berarti 2 cm dibagi 1 banding 2.500.000. Jadi kita balik ya, 2 bagi 1 per 2.500 dibalik jadi 2 kali 2.500.000. 2 kali 2.500.000 hasilnya 5 juta cm. Dari senti ke kilometer hasilnya jadi 50 kilometer. B. Yuk, pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 13. Nah, ini agak pusing ya. Sebenarnya harusnya salah nomornya. Dalam waktu 6 hari, 15 orang penjahit konveksi dapat membuat 1.200 potong kemeja. Untuk membuat 800 potong kemeja dalam waktu 10 hari, banyak penjahit yang dibutuhkan adalah, nah kita lihat poin inti-intinya dulu. Dari 6 hari, kita punya 15 orang penjahit. 6 hari itu dapat 1.200 potong. Sedangkan yang 10 hari, dia dapatnya 800 potong. Kita ubah dulu, kalau seharinya berapa sih? Nah, kita ubah dulu dalam 1 hari. 1 harinya tinggal dari 1.200 potong, kita bagi 6 hari, berarti tinggal 200 potong. 200 potong itu untuk 15 orang kan? Setiap harinya, jadi 1 hari yang pertama 200 potong untuk 15 orang. Yang kedua 1 harinya 800 potong untuk 10 hari. Jadi 80 potong dibagi ya, 800 dibagi 10 jadi 80 potong untuk X orang. Bapak misalkan X ya, karena kita belum tahu berapa banyak penjahitnya. Nah, kira-kira perbandingannya senilai. Ada yang namanya senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, kira-kira kalau banyaknya orang, makin banyak gak ya baju yang dibuat atau kemeja yang dibuat? Tentu saja pasti ya. Makin banyak orang, pasti kemejanya juga makin banyak. Sehingga perbandingan senilai ini termasuk perbandingan senilai maksudnya. Jadi, nah karena kita mau cari X-nya, nah usahakanlah X-nya dulu lah kita tulis. X orang per orang, berarti X per 15. X kan bareng 80, berarti dia senilai X sama dengan 80. 15 kan bareng 200, jadi per 200. Jadi X dan 80 sebagai pembilang, 15 dan 200 sebagai penyebut berdampingannya. Lanjut, kita silang X kita kali 200, 80 kita
kali 15. Jadi 200 dikali X sama dengan 80 dikali 15. Hasilnya berapa? Pindah ruas ya, 200-nya ke ruas kiri. Jadi X sama dengan 80 dikali 15 dibagi 200. Sehingga 80 kali 15, 1200 dibagi 200 jadi 6 orang. D jawabannya. Yuk, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut nomor 14. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 hari dengan sekelompok pekerja. Jika banyak pekerja ditambah 5 orang, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari. Banyak pekerja mula-mula adalah, kita nggak tahu nih awalnya berapa sih pekerjanya. Jadi karena kita nggak tahu pekerjanya berapa, kita misalkan lagi X. 8 hari mula-mulanya dilakukan dengan sekelompok pekerja X orang. Kita misalkan X pekerja. Lalu ternyata jadinya pengen 6 hari aja, makanya ditambahkan orangnya jadi 5 orang. Nah, X tambah 5. Jadi apakah ini senilai atau berbalik nilai? Kita lihat. Nah, apakah kita logikain aja ya. Makin banyak orang, apakah makin selesai pekerjaan membangunnya, pekerjaannya, pemborongnya, atau malah makin lama? Makin banyak orang berarti makin cepat ya, berarti hari yang dapat diselesaikannya, atau makin cepat beresnya berarti makin sedikit harinya ya. Berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Makin banyak pekerja maka makin cepat atau sedikit hari selesainya. Sehingga kita sebut perbandingan berbalik nilai. X per X tambah 5, kan X asalnya milik 8 hari ya. Tapi di sini karena berbalik nilai berarti kita balik X-nya jadi punya 6 hari. X plus 5 punya 8 hari. Sehingga X per X plus 5 sama dengan 6 per 8. Jadi kita sama juga kayak tadi, kali silang. X kali 8, 8X. X tambah 5 kita kalikan 6. Pakai pelangi lagi. 6 dikali X. 6 dikali 5. 6X tambah 30. 8X sama dengan 6X tambah 30. Jadi hasilnya ialah 6X-nya dia pindah ruas juga kan. X barengan X harus. Jadi 8X kurang 6X jadi 2X sama dengan 30. X-nya ialah tinggal pindah ruas 2-nya sekarang dibagi. Asalnya dikali menjadi dibagi. 30 bagi 2 jadi 15 orang. Maka jawabannya ialah C. Mula-mulanya adalah 15 orang. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Soal terakhir. Nah, sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin. Itu N-nya ketinggalan ya. Aduh maaf. Untuk menempuh jarak 96 km. Jika mobil itu menghabiskan 35 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah seperti biasa. Dari 8 liter, ternyata jalannya 96 kilo. Dari 35 liter, berapakah kilo yang dapat ditempuh? Berarti kita misalkan juga X. Sebenarnya bebas sih ya, variabelnya mau X, mau Y, mau terserah, mau inisial nama kalian juga boleh. Jadi perbandingannya ialah perbandingan senilai X per 96. Pokoknya pernya harus satuan. Jadi kilometer dengan kilometer. X per 96 sama dengan, karena senilai kan makin banyak bensinnya berarti makin jauh dong jalan yang ditempuhnya. Jadi X per 96 sama dengan 35 per 8. Kali silang lagi. X kita kalikan 8. 96 kita kalikan 35. X-nya 8-nya kita pindah ruas. Jadi dibagi. 35 kali 96 dibagi
8 ada yang bisa dicoret. Nah 96 kita bisa coret sama 8 ternyata, jadi 12. Nah sehingga 35 kita kalikan 12 ialah 420 kilometer. Sekian dari Bapak mengenai pemantapan tentang perbandingan. Semoga juga bermanfaat buat kalian. Pokoknya relax aja, santai aja, nikmatin aja. Memang lagi corona kayak gini, ya hadapi aja lah dengan ya gimana ya, tegar gitulah ya. Yuk sekian dari Bapak. Tetap kerjain PR-nya ya, semangat tugasnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.